Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Pratiwi dari Prodi PAIK semester 4 akan menjelaskan apa kegunaan dari aplikasi Word. Aplikasi Word ini adalah aplikasi yang biasanya digunakan para siswa atau siswi, bahkan guru, dan pegawai lainnya. Aplikasi Word ini biasanya digunakan untuk membuat dokumentasi, makalah, dan sebagainya. Baik, saya di sini akan menjelaskan kegunaannya, yaitu untuk makalah. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu alat yang akan digunakan untuk pembuatan makalah. Di sini ada board. Board ini kegunaannya untuk mempertebal tulisan, contohnya seperti bacaan makalah ini. Kita akan mempertebalkan tulisannya di board. Terus dilanjutkan dengan Intalix. Intalix ini biasanya digunakan itu untuk membuat arti ayat atau membuat catatan kaki. Contohnya seperti ini. Di awalnya itu tulisannya lurus, yang kedua setelah dipakai aplikasi Intalix ini tulisannya akan menjadi miring. Terus di sini juga ada Underline. Underline ini untuk membarisbawahi tulisan seperti makalah ini. Di bawahnya kan sudah ada barisan. Terus yang keempat ada Striket Home. Striket Home ini biasanya digunakan untuk membaris tengah seperti tulisan makalah, biasa ada tulisan tengahnya atau baris tengahnya. Terus yang kelima ada subjek. Subjek ini adalah memperkecil tulisan di bagian bawah. Contohnya seperti ini. Kita memperkecilkan tulisan bagian bawah. Di sana sudah dicontohkan sebagiannya diperkecilkan di bawah. Terus yang satunya lagi, subjek yang satunya untuk memperkecil tulisan di atas. Terus mari kita aturkan tulisannya. Tulisannya biasanya orang memakai tulisan dari Times New Roman. Terus yang kedua, fonts. Fonts ini adalah ukuran hurufnya. Contohnya untuk bagian daftar, untuk bagian judulnya itu biasanya pakai 4. Bagi urutan yang keempat. Atau bisa menggunakan glow font. Glow font ini juga untuk memperbesarkan tulisan. Kalau yang sebelah glow font yang satunya lagi itu untuk memperkecil tulisan. Terus di sini juga ada Changsi Cas ini biasanya digunakan untuk tulisannya. Dari awalannya semuanya besar, terus kita ubah menjadi kecil di belakangnya. Terus di sini juga ada Chlar ini untuk Chlar ini untuk Clar ini untuk membaris tulisan. Sepertinya itu menggarisnya seperti menggunakan stabilo dalam membuat tulisan di kertas. Contohnya seperti ini. Terus ada Font Chart ini kegunaannya itu untuk mengubah warna tulisan. Contohnya yang awalannya berwarna hitam kita ubah menjadi warna kuning. Begitulah contoh. Ini kan sudah menjadi warna kuning. Baik. Terus ada juga
Self formatting. Self formatting ini kegunaannya itu untuk mengembalikan tulisan kepada bagian awal. Bisa dikatakan untuk menghapus bagian yang telah kita edit. Terus kita bagian ini. Terus ada bagian align selap ini untuk mengubah tulisannya dari bagian yang tersusun rapi, kita ubahkan ke bagian samping kiri. Terus yang satunya lagi cancel yang satu ini kegunaannya itu untuk judul makalah seperti membuat kata pengantar, bab, dan sebagainya. Kalau untuk tulisannya tidak ada yang membuatnya. Untuk bagian tulisan tidak dipergunakan. Terus yang Adlib yang satunya lagi itu kegunaannya untuk menggeser tulisan sebagian kanan. Terus ada juga Justify ini kegunaannya itu untuk merapikan tulisan atau untuk merapikan ketikan huruf. Terus di sini juga ada bullets. Bullets ini kegunaannya untuk menulis bagian. Contohnya setelah bagian satu ada bagiannya yang lain. Contohnya itu kan bagian babnya ada bab ini, ada bab itu. Di bawahnya itu ada bagiannya lagi. Terus ada juga numbering. Numbering ini dan boosting ini sama. Kalau boosting itu seperti bulatan hitam. Kalau numbering ini urutannya seperti angka. Contohnya seperti ini. Di sini kami menggunakan numbering. Jikalau menggunakan bullet, maka terjadilah perbedaannya kan. Di sini menjadi titik. Yang awalnya jadi pakai numbering, kita ganti dengan bullet, jadi menjadi titik. Terus kita ada juga multi-level. Multi-level ini biasanya digunakan untuk pembuatan daftar isi. Contohnya seperti ini. Terus ada juga decrease index. Decrease index ini untuk menggeserkan tulisan. Contohnya seperti ini, untuk menggeserkan tulisannya tuh lebih ke kiri. Dan juga yang satunya untuk mengangkat tulisan itu lebih ke kanan. Terus ada juga lip sorting derivation. Derivation ini untuk mengukurnya juga, tapi lebih tepat itu mengukur bagian atas ini. Bagian ukuran tulisannya itu kemana atau ke lebih ke situ. Terus yang satunya lagi ada juga right to left direction. Ini bagiannya ke kiri, ke kanan salah. Terus yang satunya ini untuk linear spacing ini untuk memperjarak tulisannya. Contohnya kita memperjaraknya itu 1,0. 1,0 itu adalah jaraknya sangat dekat. Biasanya pembuatan makalah itu memakai 1,5 atau bisa juga 1,15. Baiklah, sampai di sini saya menjelaskan apa kegunaan aplikasi Word dan alat-alat untuk membuatkan tugas makalah. Saya akhiri penjelasan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.